Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dan sebagian saya yakin ini tadi ada banyak yang menyimak pidato Presiden Prabowo tapi banyak juga yang enggak. Mhm, Gitu dan ini mhm. yang keterlaluan ini kenapa sih kalau ada pidato-pidato Presiden selalu komentarnya yang aneh-aneh aja gitu sih netizen sekarang itu orang-orang. Sekali-kali didengerin nggak usah pakai komentar gitu loh ya. Ya, gitu. Udah deh, Iya, mau iya kita nih. maklum. Ya. Live-nya ada di banyak channel ya. Ya banyak Mhm, channel dan saya nonton di channel apa TV Parlemen karena semua kebanyakan ngambil di TV Parlemen. Di TV betul. Parlemen yang biasanya standar-standar ini juga apanya apa eh, ininya komennya itu ya seperti itulah gitu. Bahkan sekarang ini komen di Setpress YouTube aja juga kayak gitu ya Mbak Agi ya. Kalau dulu kan nggak pernah seperti itu ya. Mungkin mereka karena tahu bahwa kemarin di Mahkamah Konstitusi kan baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penghinaan Mhm, penghinaan terhadap presiden itu delik aduan. Jadi yang harus mhm, mengadukan tuh menurut celak adalah presiden atau wakil-wakil presidennya sendiri langsung atau orang yang atau pengacara lah yang mendapat mandatnya gitu. Jadi nggak boleh lagi sekarang mhm. relawan yang yang ngelapor-ngelaporin Nggak gitu ya boleh. bagi ya buzzer Mhm. ngelapor-ngelaporin. Kalau zaman dulu kan kita ngomong apa aja pokoknya ada yang laporin pasti kena deh kita gitu kan ya bagi ya. Betul. Jadi kalau sekarang meskipun lewat surat bisa, tapi surat itu harus secara langsung dimandatkan oleh yang bersangkutan gitu. Ya. Oke, mungkin gara-gara itu ya sekarang makin nekat-nekat aja tuh komen-komen di media sosialnya set press ya. Gitu. Nah, oke, kita tadi mau ngomongin pidato itu enggak ya? Kita nggak usah ngomongin deh itu udah pada banyak nonton ya Mbak Agi ya. Kita ngomongin yang lain aja Mbak Agi, behind the scene-nya aja deh. Kan gitu karena yang tadi kan yang menarik itu yang dari presiden yang ada sekarang yang masih hidup mantan Mhm. presiden kan yang hadir cuman Joko Widodo ya Mbak Agi, Pak SBY tidak Betul. hadir, Mhm. Mega juga tidak hadir gitu, Wapres saja yang hadir mantan Wapres gitu. Nah, ini tadi Gibran hadir nggak sih Mbak Gi? Hadir ya, Oh, Gibran hadir, hadir hadir. jam 7.50 atau 7.55 lah Oh begitu gitu. ya, Main, bersama dengan nggak main, Selvi Ananda nggak mainin karet gelang gitu. Karet. Bawa karet gelang nggak dia? Nggak. Itu dia Mas Hersu. Kenapa ya? Unggahan media berita tentang tentang Gibran ini pun ternyata yang dibahas adalah soal soal karet gelang itu begitu. Tapi Jadi itu beneran rupanya ini nggak sih? masih Itu AI apa nggak itu Mbak Gi? Saya itu beneran. masa Itu sih? beneran sih Mas Hersu. Yang beneran Karena masa? viral sekali ya. Kalau Mas Ya. Hersu lihat 2 hari terakhir ini unggahan di media sosial maupun Hmm. itu di homeless media, homeless media tapi lebih banyak ditonton ketimbang medianya begitu ya. Seringkali seperti itu. Dan kemudian juga media-media nasional yang memiliki akun medsos kan sekarang mereka tidak hanya eh, memiliki yang main gitu ya, main main news begitu eh, bisa berupa TV, bisa berupa kalau Kompas itu masih ada hariannya juga, walaupun Kompas ID itu tetap ada yang digitalnya begitu, karena memang masih banyak generasi atau orang pada generasi terdahulu itu yang masih tetap menginginkan dalam bentuk orisinal tradisional ya, media tradisional yang dipegang begitu seperti koran. Nah, tapi kalau yang saya lihat ini yang ada di medsos-medsos unggahan soal Gibran itu malah mempertanyakan soal karet gelang. Seperti misalnya, Nggak, ini tapi misalnya udah unggahan udah dia anu ya udah diverifikasi ya betul itu ya bukan AI ya karena menurut saya kok betul. nggak masuk akal ada beri apa. Kayaknya nggak masuk akal ya, tapi coba nanti Hmm. kita bahas. Karena kalau saya lihat di medsos itu cukup bahkan sampai menarik perhatian para psikolog begitu Oh ya, gitu ya. para Oh, praktisi betul. komunikasi mereka. Iya, kalau Betul ini gitu. bukan Tapi kalau pertanyaan ini saya tuh dari mana gelangnya itu dia dapat karet gelangnya itu apa dia sebelum berangkat itu ke dapur. Biasanya kan karet gelang tuh kalau di rumah-rumah taruh di dapur. Dia dapur ke istana, apa sih yang ngambil terus dia bawa di dari mana itu dapat karetnya itu? mungkin kita harus bertanya langsung kepada Mas Gibran untuk Oke. mengetahui dari mana karet itu. Tapi saya pernah punya teman, Mas Hersu, yang dia memang senang memainkan karet gelang tersebut di saat dia gelisah, dia saat dia nervous. Itu dia punya karet gelang di mana-mana loh. Ini tapi teman saya perempuan ya. Jadi dia punya di dalam tasnya, di sakunya, begitu Oh ya. Kalau sengaja dia dibawa. melakukan dibawa, Oh, dibawa. Sehari-hari itu dibawa karena itu salah satu
cara dia untuk melampiaskan sesuatu emosi yang sedang dia alami pada saat itu gitu. Placementnya di Ada situ juga. gitu ya. Iya, betul. Jadi pelampiasannya di situ gitu. Ada juga teman yang senang sekali kalau melihat pojokan sesuatu benda seperti bantal atau apa, itu langsung dikaretin gitu. Ada Mas Hersu. Jadi ini Oh, memang ada juga sesuatu ya. apa ya, kalau psikolog mungkin ada sebutan tertentunya ya perilaku seperti ini. Dan ini terjadi pada Gibran. Nah, ini saya teruskan ya. Coba ini apa yang salah satu yang saya ambil ini dari rmol.id. Mm-mm. Nah, di sini dia mengunggah Gibran hadiri sidang tahunan MPR bersama sang istri. Jadi ini unggahan sebuah acara kenegaraan yang resmi begitu ya. Di situ ditulis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Jumat pagi 14 Agustus 2026. Gibran tiba sekitar pukul 7.50, ya benar 7.50 WIB bersama sang istri Selvi Ananda untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPRD RI 2026. Gibran tampak mengenakan setelan jas dengan dasi berwarna biru muda dan kehadiran Gibran menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan ternyata apa saja komentar dari netizen di situ ternyata malah dipenuhi dengan soal karet Oh gelang. gitu. Jadi RM Mall-nya memberikan berita yang hari ini yang acara resmi itu gitu. Tapi komen Betul, berita positif ya, hmm, kegiatan dari hmm, wakil presiden gitu. hmm, Tapi justru coba contoh, ini saya bacakan langsung dari akunnya. Adi Sabdopolan misalnya dia mengatakan, di antar paman yang merubah konstitusi, jangan lupa pamdalnya cek body, biasanya bawa karet gelang buat mainan, katanya. hmm. Dan kemudian Atau ada yang mungkin mengatakan, mungkin dia siap-siap kalau ada komentar komen-komen yang itu dibetet gitu aja sama ibarat gelangnya. luar biasa ini. Ini ada juga mengatakan narasi media pro Gibran sekalipun dipoles, tetap aja yang dibahas netizen karet gelang katanya. Hmm. Wapres paling set, wapres paling menyedihkan maksudnya. Ini yang ngomong Ihla Lunar. Dan kemudian ada DIBN Pasman mengatakan bawa karet enggak gitu nanya ke Mas Gibran ya. Hmm. Kemudian ada yang bilang tidur dulu kalau masih ngantuk, memang terlihat wajahnya seperti agak lelah. Hmm. Eh, Cuma manfaat secara administratif kenegaraan doang, punya wapres, selebihnya nggak ada manfaat. Ada juga yang mengatakan, hmm, habis uang negara buat orang nggak guna. Wah, ini komentar-komentar negatif ya. Tapi yang soal karet gelang lagi, coba saya bacakan. Ini dari Maria Kristina Sujiwo, dia mengatakan, sudah bawa mainan karet gelangnya, adek, katanya. Hmm. Guru, guru, itu adik kelas ya. Hmm. Sekarang Mas Ersu perlu tahu nih ada istilah guru-guru gitu untuk lucu-lucuan. Komika-komika juga pakai itu. Hmm. Kemudian ada lagi Muhammad Attar mengatakan bahwa karet gelang nggak Bran katanya. Mainan karet lagi nggak nih kata Fajar. Kemudian Ju Sumarsono mengatakan ngerti juga kagak tuh bocah. Hmm. Ada juga yang menyoroti itu lagi-lagi soal makanya jangan begadang Bran, jadi ngantuk kan katanya begitu. Ya wajahnya memang tidak terlihat segar gitu ya, atau ini hanya sekilas saja begitu. Jadi saat ini soal karet gelang yang dimainkan oleh Gibran pada saat dia berada di sebuah acara di Aceh gitu. Jadi ini kan peristiwanya Mas Irsu mungkin sudah sekitar sepekan lebih yang lalu ya, sekitar Hmm. tanggal 6. Ini kejadiannya di Biren. Jadi saat itu Gibran melakukan kunjungan di Biren, yaitu di Aceh, yang di mana untuk melihat apakah korban dari bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun yang lalu ya, sekitar bulan September dan November itu, apakah sudah tertangani atau belum begitu. Dan kemudian di situ terjadi percakapan antara warga dengan bupati setempat dan juga di situ tentu saja ada camat dan sebagainya. Warga mengatakan mereka belum mendapatkan bantuan, perabotan, apa dan sebagainya, sementara dari pihak pemerintah daerah setempat mengatakan itu sudah disalurkan. Nah, Gibran ada di tengah-tengah dalam hal ini. Bingung begitu ya, kelihatan bingung, betul tidak ini? Kok warga mengatakan demikian? Sementara dari pemerintah sudah Pak, sudah Pak Gibran bahwa sudah disalurkan gitu. Tapi warga tetap mengatakan bahwa belum sampai ke tangan mereka. Akhirnya pemerintah daerah setempat mengatakan ya mungkin ada yang belum sampai, tapi sebagian itu sudah sampai, kurang lebih seperti itu. Dan dalam keadaan bingung itu, sambil mendengarkan curhatan dari warga, Gibran kemudian
tertangkap kamera gitu, ada sebuah rekaman yang saya rasa ini mungkin dari warga ya, karena ini menghadap ke arah Gibran. Jadi isinya adalah pada saat Gibran ini memainkan karet tersebut di tangannya gitu, Mas Hersu. Nah, ini yang kemudian menjadi viral sekali, bagaimana seorang wakil presiden Republik Indonesia dari penduduk berjumlah 280 juta sekian gitu memiliki seorang wakil presiden yang terpilih dan kemudian kualitasnya seperti ini, memainkan karet gelang seperti anak kecil gitu. Banyak sekali komentar seperti itu, seperti orang yang kalau di bawah tekanan dia harus membutuhkan sesuatu. Ini masalah kecil, bukan masalah besar, bukan masalah perang, ini bukan masalah yang konflik yang sangat-sangat keras atau melibatkan sesuatu. Orangnya yang terlibat dalam konflik itu juga tidak ada kemarahan, warga juga menyampaikan seadanya, bukan memaki-maki atau apa, sehingga tidak terlihat perlu emosional atau sebuah tekanan yang sangat-sangat besar di situ. Tapi Pak Wapres ini ternyata memerlukan apa ya, memerlukan sebuah benda begitu sepertinya untuk menjadi ini apa, pereda emosinya atau semacam itu begitu. Iya, iya. Ya, Kan Pak belum ada kecilnya nama. kan Pak kecil yang ini yang Ya. atau nggak mungkin nggak ada Belum dapat. nggak apa dia Ya. yang kita tulis. Tapi mana? Harusnya dapat. Itu belum dapat saya. Ya. Ini sudah didata. Ya, belum. Makanya saya langsung Data udah masuk gitu ya. belum ada. Saya udah ke Pak Marwan Ya, Kabupaten Pak belum ada kecilnya nama. kan Pak kecil yang ini yang Ya. atau nggak mungkin nggak ada Belum dapat. nggak apa. Ya, pokoknya harus ada medium untuk placementnya lah gitu ya, seperti itu ya kira-kira. Betul. Ya, ya. Mhm. Oke, Iya. tapi apa yang salah ya kalau yang begini-begini, kalau menurut para psikolog atau apa pengamat biasanya yang ngamati gestur tubuh atau apa itu, ada komentar-komentar begitu kan biasanya di kalangan Ada. Hmm. Ada, Mas Hersu, banyak komentar-komentar seperti itu. Coba, tapi saya yang menjadi masalah nih Mas Hersu, kemudian yang salah satu yang menarik, kita nanti masuk ya, komentar dari pakar komunikasi atau psikolog. Dan yang menarik adalah beberapa dari unggahan ini kemudian di take down. Jadi ada pihak yang meminta supaya video ini dihapus begitu. Jadi sebelumnya misalnya kita ambil saja dari media mainstream begitu ya, seperti Suara Pembaruan misalnya. Dia mengunggah ini di akunnya Mas Hersu dan kemudian Namanya sudah media banyak yang konvensional Mbak sekarang. Yang mainstream kan media sosial sekarang. Ya, media konvensional itu menyebutnya. iya. Ya. Tapi ini maksudnya biasanya media seperti ini kan yang mereka yang terdaftar di asosiasi wartawan dan kemudian ada di Dewan Pers apalah segalanya kayak gitu ya. Dan ini saya lihat seperti di Suara Pembaruan karena saya sempat melihat sebelum di take down ini sudah ditonton puluhan ribu begitu ya, bahkan ratusan ribu, dan kemudian di love atau di like itu ada 2.479, yang komentar juga sudah ada 1.650 lebih gitu. Jadi cukup rame lah karena Suara Pembaruan ini pun baru kemudian mengupload video Gibran ini 1 hari saya lihat sesudah itu cukup ramai, ada di thread gitu, ada di Instagram apa dan sebagainya oleh media sosial. Dan dia menuliskan di situ antara lain Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali menjadi sorotan setelah video dirinya memainkan karet gelang saat berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Biren, Aceh viral di media sosial. Dalam kunjungan pada Kamis 6 Agustus 2026, Gibran terlihat mengenakan rompi dan helm proyek. Di tengah suasana dialog bersama warga, ia tampak santai memainkan karet menggunakan kedua tangannya. Momen sederhana itu pun memancing beragam respon. Ada yang menilai gestur tersebut kurang formal dan terkesan kekanak-kanakan. Namun ada pula yang melihatnya sebagai sikap santai atau bentuk kecanggungan di tengah suasana yang ramai. Jadi seperti itu, dan ternyata tidak lama sesudahnya atau sekitar 1 hari sesudahnya itu Suara Pembaruan mengumumkan bahwa mereka take down. Seperti ini pengumumannya. Kami terpaksa hapus video Gibran main karet di Aceh. Video Wakil Presiden Gibran saat memainkan karet ketika berdialog dengan warga bla bla bla, dia cantumkan itu judulnya, dan kemudian ditulis di situ, kami terpaksa menghapus video Gibran Raka Buming Raka yang sedang memainkan karet. Penghapusan dilakukan karena terdapat persoalan izin atau pelanggaran terkait penggunaan video tersebut. Oh. Sebelumnya, momen Gibran memainkan karet gelang saat kunjungan kerja pada 6 Agustus 2026 menjadi perhatian publik. Ada yang menilainya sebagai gestur santai, ada pula yang menganggapnya kurang pantas dalam agenda resmi. Namun terlepas dari
perdebatan soal gesturnya, kami menghormati ketentuan penggunaan materi video dan memilih menghapusnya. Jadi Hmm, rupanya ini ya. persoalan copyright mungkin. Copyright kalau ini ya, karena Gitu. kemudian tetap dia narasikan kan. Biasanya kalau take down gitu akan diem-diem aja nggak menjelaskan. Kalau ini kelihatannya memang soal copyright gitu ya, Mbak Agi ya. Ya. Dan dan beberapa media yang lain, Mas Hersu, Hmm. terutama di medsos, karena ya memang kalau yang seperti ini sudah terlanjur di-upload gitu Hmm. ya. Mungkin Hmm. kalau di media resmi masih lebih mudah begitu untuk menandainya. Tapi kalau sudah tersebar di berbagai medsos kan agak sulit. Jadi saya lihat seperti di TikTok, seperti di Instagram maupun apalagi di Thread Ya. itu dari yang pertama mengunggahnya sejak 3 atau 2 hari yang lalu itu masih tetap ada Hmm. bertengger di situ dan malah makin banyak komentar-komentarnya. Ini Hmm. coba saya lihat ya komentar Ya. dari netizen soal ini pemirsa of the record seringkali menanyakan bacain dong Mbak Agi komentar-komentar netizen. Rupanya banyak yang menunggu itu. Ya. Ya, padahal bisa cari sendiri dan kemudian membacanya sendiri. Tapi coba saya bacakan beberapa. Ada yang mengatakan, wah saya kira akun saya saja. Ternyata lainnya juga sama, maksudnya disuruh take down. Hmm. Ada yang DM ya begitu, kemudian calon presiden 2029 itu, makanya dijaga banget katanya. Ada juga Bang Agil mengatakan, nggak apa-apa, kami sudah tahu kalau dia memang kosong melompong. Sekalian hapus orangnya Min, katanya. Dosa apa yang kita bisa punya pejabat begini gitu. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting sudah viral dan bisa tayang di mana-mana. Ya karena ternyata masih banyak sekali teman-teman masih tayang video tersebut. Entah mungkin yang kena copyright itu yang mengambil dari mana begitu ya. Tapi kenyataannya karena sumbernya saya lihat berbeda-beda begitu. Jadi saling mengcopy, dan kemudian di re-upload gitu atau diunggah ulang. Ada juga mengatakan lah kosong dipaksakan bapaknya ikut-ikutan ngurus negara. Secara psikologis lagi stres berat dan jenuh atas aktivitasnya sehari-hari. Ini ada menganalisa seperti itu. Ada juga Dian Shita, dia mengatakan, betul secara psikologis memainkan apapun itu entah jari-jari, pulpen, dan lain-lain untuk menutupi kecemasan, tekanan, dan kengantuan. Dan kemudian sialnya, kenapa karet yang dimainin? Siapalah orangnya yang ngasih karet gelang? Apes banget Gibran. Ini seperti pertanyaan Mas Hersu. Iya. Ada lagi yang menjawab Widian, dia mengatakan karetnya bekas nasi bungkus, lupa dibuang. Oh, iya, iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Kan masih di daerah Iya, kan ini kan? mm-mm. Iya, iya. Mungkin di sana Pak Wapres ikut makan nasi bungkus gitu ya. Iya, merakyat Eh, kan? betul, merakyat dan kalau yang pedes karetnya 2 gitu. Jadi Oh, banyak lah gitu. karetnya dua. Oh, Banyak pedes cadangan kan? karetnya untuk dimainkan begitu ya. Banyak sekali lah ini komentar dari netizen. Betul banget, ini udah mulai tekanan mental katanya. Wah, enggak juga kali ya. Kalau nggak sanggup ya mundur, udah tahu bukan kapasitas otaknya, tapi malah dipaksa. Nah, ini kemudian dari viralnya Gibran bermain karet ini viral, kemudian muncul Mas Hersu berbagai kejadian yang sudah lalu di mana Gibran ini yang memperlihatkan ini kan banyak juga yang mengatakan ini kekanak-kanakan begitu ya atau tidak sesuai kemampuan atau kapasitasnya. Nah, ini kemudian yang banyak yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang sudah lalu seperti mungkin Mas Hersu ingat kejadian bagaimana Gibran ini ketika sudah selesai masa jabatannya sebagai wali kota dan kemudian memang karena terpilih sebagai wakil presiden atau untuk berkampanye sehingga kemudian dia mundur lebih cepat begitu kan karena memasuki masa kampanye pilpres dia diambil Pak Prabowo gitu sebagai wapresnya itu kan dia kemudian kalau kita masih ingat videonya dia mengemasi eh, Apa Lego main-mainan ya? Lego ada Tamiya, action ada apa gitu kan? figure. Ya. Apa sih? Betul. Lego ini banyak sekali ya. Kalau Tamiya begitu katanya ada 10 kotak sampai 10 kardus Tamiya. Baik itu yang sudah dirakit maupun belum, bisa bayangkan. Ya saya Dan bayangin ya kalau di kemudian, ruang wali kota begitu atau sekarang di Wapres masa dia masih begitu juga. Jadi kalau nganggur dia mainan. tapi dia bilang itu akan dibawa ke kantornya yang baru, Mas Irsu. Oke, oke, oke.
Ya, ya. Ya, itu pernyataan Gibran ketika itu ya. Dan selain Tamiya juga ada Lego, Legonya juga banyak sekali, entah berapa kardus. Dan selain itu juga action figure, yaitu figur-figur superhero seperti itu kan. Memang banyak yang melakukan koleksi seperti itu. Dan kemudian biasanya sih dulu waktu anak saya masih kecil juga main Tamiya dan action figure kayak gitu, yang dimain-mainin gitu ya, seolah-olah memang berjalan, seolah-olah memang terbang, wus-wus-wus apa dan sebagainya. Itu memang apa memiliki daya membangkitkan daya imajinasi lah seperti juga dengan Lego. Lego biasanya pada usia tertentu itu memang bisa menstimulasi imajinasi dan kecerdasan dari anak dan juga bakat ya. Kalau saya dia memang berbakat gitu untuk bidang structure apa dan sebagainya gitu. Tapi ya itu ketika itu mendominasi ruangan Gibran ketika itu di Solo dan kemudian memang terlihat betul banyak sekali. Jadi kemanapun mata memandang adalah mainan itu dan hampir kita tidak memang bukan hampir ya memang tidak melihat buku yang biasanya itu tumpukan dokumen atau buku atau apa itu memang tidak terlihat ketika Gibran kemudian membereskan ruangan tersebut begitu. Itu yang kemudian sekarang jadi rame lagi gara-gara gelang karet itu tadi. Ada juga yang lain-lainnya soal momen awkward atau momen canggungnya Gibran gitu ya. Itu rame lagi juga Mas Ersu, seperti misalnya pernah pada tahun yang lalu ya bersama Mbak Titi, Bu Titi, ketika akan panen lobster apa ya kalau nggak salah itu di Batam begitu dan kemudian semua diberi sarung tangan begitu kan ya, namanya juga memanen sesuatu benda hidup gitu dan kemudian Mbak Titi sudah memakai, Selvi Ananda sudah memakai begitu dan juga pejabat yang mengiringi semua sudah memakai, hanya Gibran yang masih masih belum bisa dan ternyata setelah memakai itu salah gitu. Tidak bisa membedakan mana kanan dan kiri dan akhirnya ada seseorang mungkin ajudan atau apa yang membenarkan gitu bagaimana cara memakai sarung tangan. Karena dia juga biasa ikut-ikutan sen kanan belok kiri, dia bingung nih, gue mesti ke kanan atau kiri, kira-kira gitu mungkin nggak? Mm. Kira-kira gitu nggak? Ini ya nggak boleh nih kanan kanan kiri kiri, harus sen kanan belok kiri gitu ya mungkin. Jadi jadi sarung tangan kanan dipakai kiri. Dan Nah, ada lagi gitu. juga yang ramai juga dibahas soal bagaimana dia menebang sebuah pohon tebu gitu, batang tebu dan ternyata eh, susah sekali sementara yang lain itu sudah selesai dan akhirnya dia harus dibantu. Jadi iya memang banyak sekali sih. Ini mengingatkan lagi hal-hal yang canggung, yang awkward, yang memperlihatkan memang kalau secara umum kita bisa melihat ini seseorang yang belum matang ya. Nggak perlu jadi wapres loh ini kalau seandainya anggota keluarga kita sendiri pun dengan usia yang misalnya sudah 38 tahun, 37 tahun dan masih yang seperti ini, kita pasti akan menegur ya. Mungkin kalau Sekarang ini berapa anak usianya? saya atau bagaimana saya akan menegur. Gibran sekarang 38 9, ya seperti yang Mas Hersul. 38 Karena ya. pada waktu dicalonkan 36 kan sekarang sudah 2 tahun 38-an lah. Iya, 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 iya. Ya sebenarnya bukan anak-anak lagi ya, 36, 38 gitu ya. Tapi kalau lihat tampilannya Gibran sih dia memang masih kesannya anak-anaknya masih kuat ya, Mbak Agi. Betul, betul. Iya, momen percaya dirinya dan kemudian ya kita tahu memang seperti yang misalnya seperti melakukan monolog kan juga akhirnya ketahuan bahwa itu bukan sesuatu yang dia tulis, itu bukan orisinil dari pikiran yang bolehlah itu tidak dia tulis karena memang banyak yang memiliki ghostwriter Ya ya biasa yang sudah presiden tuh menyediakan ya. itu ya, sangat biasa. Tapi pikirannya harus tetap dari dirinya gitu. Yang namanya pemimpin itu harus ide-ide itu muncul dari dirinya yang kemudian didiskusikan, dikolaborasi dengan pihak lain, dibuka berbagai kemungkinan apa dan sebagainya. Dia adalah pemikir yang besar tapi mampu menerjemahkannya sebagai hal-hal kecil, sebagai hal-hal yang apa? Kalau hal besar seperti misalnya BGN begitu hanya eh, bisa melontarkan hal besar itu tanpa kemudian menjaganya menjadi sebuah SOP, menjadi tindakan, menjadi diterjemahkan secara anggaran itu seperti apa ya akhirnya seperti itu diserahkan bongkoan gitu. Ini lakukan, dah coba kamu nanti bikin kayak apa. Nggak bisa seperti itu, makanya diperlukan kajian dan sebagainya. Ya kita jadi meremen ke sana ya, padahal kita ngomongin soal soal karet Oke. gelang gitu karena Tapi memang Gibran sepertinya tidak seperti itu. ada penjelasan nggak kemudian dari sana gitu?
Sampai sejauh ini memang nggak ada penjelasan ya Mas Hersu, tapi itu tadi ya, kemudian ada video gitu dari kita ambil aja salah satunya ini dari praktisi komunikasi gitu yang sering membuat kelas-kelas atau kursus dan juga tentang etika bisnis gitu. Wahyu Wiwoho, coba kita dengar apa komentarnya. Lagi rame video Mas Wapres Gibran mainin karet saat kunjungan kerja ke Aceh. Kita bahas dari perspektif komunikasi dan bahasa tubuh ya. Jadi itu namanya fidgeting atau gerakan kecil dan repetitif yang biasanya dilakukan secara tidak sadar saat menghadapi emosi tertentu seperti cemas, grogi, atau gelisah. Tapi ada juga yang melakukannya untuk meningkatkan konsentrasi atau kemampuan kognitif. Contohnya yang sering dilakukan di kelas tuh misalnya, kalau lagi ujian muter-muterin pulpen, aduh saya nggak bisa tuh. Atau kalau saya tuh sukanya nggak sadar goyang-goyangin kaki kalau lagi serius ngerjain sesuatu, biasanya di depan laptop. Nah, kalau Mas Wapres Gibran main karet itu kira-kira alasannya apa ya? Saya kira terakhirnya jadi pesawat kayak gini. Ya, gitu Mas Irsu. Ternyata memang ya seperti itu begitu. Itu kan ini biasanya yang bisa membaca gestur seperti itu adalah pakar komunikasi apa dan sebagainya. Kenapa dia melakukan itu gitu ya? Pantas atau tidak gitu. Seorang dengan jabatan nomor 2 tertinggi se-Indonesia begitu kemudian memainkan karet gelang itu di depan publik yang mungkin dia sendiri juga tidak sadar bahwa ada yang merekamnya. Tapi ya, alhamdulillah ada yang merekamnya, jadi kita makin paham tentang sosok ini. Menarik, Pak Mas Gibran makin unik dan makin menarik menurut saya. Oh ya, Mas Irsu perhatikan tidak? Ada sosok juga yang memainkan pulpen pada saat Pak Prabowo melakukan konferensi pers Nah, soal ya. 3.395 jembatan yang dibangun oleh TNI Polri tanggal 13 Agustus. Jadi kemarin begitu ya. Dan ini walaupun baru sehari tapi sudah ramai Mas Hirsu. Tapi kalau pulpen sebenarnya biasa ya orang sering ngobrol itu begitu. Tapi yang mungkin yang jadi masalah ketika itu presiden sedang pidato dan kemudian ketika ada staffnya itu memainkan pulpen itu in frame masuk ke dalam kamera itu kan yang kemudian jadi rame kan gitu ya Mbak Agi ya. Kalau Betul, betul. banyak saya kenal orang yang suka memainkan ini ketika dia mungkin biasa nervous atau apa pokoknya ini biasanya dia atau kadang-kadang juga nggak nervous ya dia memang biasa mainin gitu aja tapi Berpikir keras, ya tidak sengaja sambil berpikir ya, keras, fokus, konsentrasi ya. justru sambil tangannya Tapi memainkan ketika pulpen. itu muncul dalam pidato presiden, ya itu Mhm. memang jadi persoalan. Saya juga tadinya ketika mikir kenapa dia nggak ingetin dia kameramennya begitu ya kan banyak juga yang menyalahkan kameramennya. Mhm. Tapi mungkin dalam situasi seperti itu bukan soal dia nggak berani, tapi ketika presiden sedang berpidato dan kemudian mengingatkan itu kan apalagi kalau live itu kan jadi persoalan kan gitu. Betul, bagaimana cara mengingatkannya akan mengganggu konsentrasi presiden, begitu Ya, kan? Dan tapi siapa sih apalagi yang ternyata kalau dari jauh yang main pop Mm-mm. itu Sekap Teddy ya dan karena di sebelahnya ada juga Mensesnek ya yang sebelah kiri ada Mensesnek Betul, sebelah kanan ada Teddy dan Mensesnek juga pegang pulpen tapi pulpennya tidak dimainkan kan gitu. betul. Heeh. Jadi memang akhirnya ketahuan, ya karena kan memang ini ada di akun Sekretariat Presiden ya, jadi kita bisa melihat konten aslinya dan di konten aslinya memang terlihat betul bagaimana Pak Prabowo ada di tengah. Karena secara keseluruhan itu kan Pak Prabowo juga melakukan dialog dengan warga yang ada di daerah begitu ya, sehubungan dengan peresmian ribuan jembatan yang sudah dibangun ini begitu. Jadi memang ada kemudian rekaman Pak Prabowo berdialog, kemudian kembali lagi gitu ya, shootnya ke istana dan sebagainya. Tapi ya itu ada momen di mana sayang sekali memang Seskap Teddy ini memainkan pulpen dan kemudian juga yang menjadi masalah kenapa orang mempertanyakan kenapa nih kameramen kok memasukkan itu in frame padahal bisa saja terus kemudian di zoom in lebih zoom in sehingga Pak Prabowo akan lebih besar penampakannya gitu Ya. wajahnya begitu dan kemudian hilanglah itu bagian sisi kanan sisi kiri begitu. Tapi saya rasa juga memang sudah ada format tertentu sehingga kameramen itu hanya jagain aja, jagain untuk fokus, tidak blur apa dan sebagainya, bahwa suara itu tetap stabil, soundnya tetap stabil, tapi memang sudah ada segitulah ukurannya gitu. Karena kita Nah, ini tidak yang tahu ya masih menjadi kebiasaan Pak pertanyaan. Prabowo bisa aja mungkin merasa nggak nyaman, terganggu atau apa kalau kemudian ada Betul. gerakan di depannya. Karena ini kan
ketika Pak Prabowo sedang bicara, dan itu live ya Mbak Agi ya, live terus Iya, iya. kalau nggak live kan masih bisa diedit kan, tapi kan ini karena live, jadi mungkin saja bukan pada Teddy-nya menurut saya ketakutan mereka negurnya, tapi buat takut pada Pak Prabowo-nya nanti hilang fokusnya kan gitu. Tapi nah, memang ini beda dengan yang tadi dengan Gibran, memang beda sekali. Tapi ini pun buat kalangan netizen jadi seru juga, jadi rame juga kan gitu ya. Jadi omon-omon yang seru lah di antara netizen karena ini menyangkut soal profesionalitas, menyangkut soal protokoler juga, Yes, yes, ketentuannya sebenarnya seperti yes, apa sih gitu. yes. Oke, pagi. Kita kok jadi bahas yang Ya, begitu. ini bisa menjadi semacam koreksi sih dari Yes. netizen, dari media, begitu untuk istana Iya, supaya lebih yang lebih kalau bagus ya kalau yang mungkin. ini tadi gampang clearnya, kalau tadi itu memang persoalan teknis ya, kalau saya tadi saya yang dimainin juga bolpen bukan karet. Nah Betul, kalau mau betul. kalau dia mainin karet, kita jadi tanda tanya apa memang kode istana mau mainin karet kan enggak. Kalau yang itu masalah orangnya, Mas Hersu. Gitu ya. Jadi Ya. saya rasa memang banyak sekarang yang sudah speak out gitu ya, yang mereka speak up gitu, yang Tapi mereka mengatakan ya, ini harusnya diganti gitu ya, karena tapi tidak. saya mesti ingatkan loh ya, realitasnya Pak Mm-mm. Jokowi sangat serius mempersiapkan anaknya itu untuk menjadi ya. Kalau pokoknya diharapannya kan tadinya tetap wakil presiden lah begitu ya dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo ternyata nggak mau gandeng dia lagi, ya pasti dia akan maunya jadi presiden atau ada cari presiden lain, calon presiden lain Cari presiden lain, ya, yang melamar presiden yang lain. Kita kayaknya elektabilitasnya perlu lebih. ngomongin itu tuh, Mas Hersu. Iya, nanti yang elektabilitasnya lebih tinggi dari Pak Prabowo gitu kira-kira ya. Oke, Mbak kita ketemu lagi ya di Oke. episode berikutnya. Kami mohon Ya. pamit. Saya Hersubono Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Wabarakatuh.